Jumpa kembali dalam video saya. Kali ini kita akan membahas tentang custom union dan integrasi ekonomi. Jadi, salah satu bentuk dari perwujudan kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lain adalah terbentuknya kesepakatan bersama di antara mereka, khususnya dalam kerjasama di bidang ekonomi. Nah, salah satu bentuk kerjasamanya adalah dengan mendirikan custom union. Oke. Jadi kalau misalnya didefinisikan, custom union merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, ya, mengurangi dan menghapus seluruh pungutan-pungutan serta menghilangkan pembatasan-pembatasan. Nah, jadi di tengah ekonomi global ini, bagaimana upaya negara-negara satu dengan negara lain itu menciptakan yang namanya kerjasama yang saling menguntungkan dengan membentuk suatu perjanjian-perjanjian. Ya, nah tujuan utama dari custom union tidak lain adalah untuk menghilangkan berbagai macam hambatan, baik yang sifatnya tarif maupun yang sifatnya non tarif, gitu ya. Jadi negara-negara tersebut berkumpul dalam satu wadah, nah, di mana nanti di dalamnya itu ada yang namanya kesepakatan bersama untuk saling menguntungkan dalam hal perdagangan. Ya, oke. Nah, contoh dari custom union kita bisa lihat pada organisasi berupa European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Ya, jadi isinya adalah seluruh negara-negara Eropa yang melakukan kesepakatan bareng dalam hal perdagangan, di mana mereka tersebut melakukan perjanjian untuk saling saling eh, menyepakati bahwasannya harus ada yang namanya keuntungan bersama dalam hal perdagangan di antara negara-negara Eropa itu. Kemudian juga ada Benelux yang terdiri dari Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Kemudian ada Southern Common Market, ya, Southern African Custom Union, Switzerland, Liechtenstein, dan West African Economic and Monetary Union. Jadi ini kalau disimpulkan yang namanya custom union itu adalah sekumpulan negara-negara yang semuanya bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam suatu perjanjian tertentu, di mana perjanjian tadi nanti dimaksudkan untuk menciptakan pola-pola perdagangan yang saling menguntungkan di antara negara-negara itu. Nah, seperti itu maksud dari custom union tadi, ya. Oke. Jadi di dalamnya ada yang namanya keinginan bersama di dalam custom union untuk menghilangkan berbagai hambatan, ya, untuk menghilangkan berbagai hambatan. Jadi ada yang namanya perdagangan bebas di situ, ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian selanjutnya ini gambarannya mengenai custom union, ya. Jadi kalau bisa dibilang di dalam custom union itu ada beberapa negara yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Isinya adalah perjanjian-perjanjian. Nah, pada saat suatu negara ingin memasuki custom union tadi, tentu di sini kan ada yang namanya pembatas-pembatas atau halangan-halangan untuk masuk di dalamnya. Jadi custom union tersebut berlaku bagi negara-negara yang melakukan perjanjian saja. Untuk negara-negara yang tidak tentunya ada di luar custom union. Nah, seperti itu. Ya. Jadi negara-negara ini yang ada di dalam lingkaran besar inilah nanti yang akan melakukan saling kerjasama satu dengan yang lainnya dalam hal perdagangan. Ya. Sedangkan untuk negara yang di luar, negara D ini apabila ingin masuk, tentu harus melakukan yang namanya perjanjian-perjanjian dulu dengan ya negara-negara yang ada di dalamnya. Nah, baru bisa masuk. Seperti itu. Ya. Oke.
Nah, efek dari custom union antara lain adalah pertama meningkatkan perdagangan dan persaingan di antara negara anggotanya sehingga mengarah kepada perdagangan bebas. Kemudian custom union cenderung lebih protektif terhadap negara-negara yang bukan dari bagian dari custom union tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi ada juga efeknya ternyata. Setelah melakukan perjanjian di dalamnya tadi, negara-negara yang tergabung di dalamnya juga melakukan persaingan, ya, melakukan persaingan, kemudian apa namanya menciptakan pola perdagangan tertentu di antara mereka, ya, dan tentunya itu juga akan menguntungkan sebenarnya dari kerjasama itu, karena negara-negara di dalamnya bisa melakukan perdagangan secara bebas. Namun di situ mereka cenderung protektif terhadap negara-negara yang bukan anggota. Jadi kalau di luar negara-negara itu ya pola perdagangannya tentu beda, ya pengenaan keistimewaan perdagangannya juga beda, ya. Nah, bagaimana karakteristik dari custom union? Ya, jadi karakteristik yang pertama yaitu sama seperti perjanjian di area perdagangan bebas, ya. Namun, semua negara anggota custom union memiliki kebijakan serupa tentang perdagangan dengan negara-negara yang bukan anggota custom union. Jadi tadi contohnya masyarakat Eropa, itu artinya negara-negara yang tergabung di masyarakat Eropa itu memiliki kebijakan-kebijakan yang sama satu dengan yang lain. Ya, nah kebijakan ini juga mereka berlakukan sama terhadap negara-negara yang bukan dari anggota custom union atau masyarakat Eropa itu. Ya, jadi negara-negara di masyarakat Eropa akan mengenakan kebijakan yang sama. Jadi kalau Prancis mau berdagang dengan Indonesia, itu kebijakannya sama dengan Inggris. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian hambatan ekspor dan impor antar negara anggota akan dihapus. Jadi kalau sudah masuk ke dalam custom union, seperti contoh tadi masyarakat ekonomi Eropa tadi yang terdiri dari negara-negara Eropa, maka hambatan-hambatan perdagangan yang ada di dalamnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka bebas melakukan perdagangan. Ya, seperti itu. Kemudian mengadopsi seperangkat batasan dan tarif eksternal bersama untuk perdagangan dengan non-anggota. Jadi mereka itu akan melakukan kebijakan bersama untuk melakukan perdagangan dengan anggota yang bukan anggota dari custom union itu. Ya. Nah, misalnya contoh masyarakat ekonomi Eropa ingin berdagang dengan ASEAN misalnya. Nah, itu bagaimana pola kebijakannya? Nah, itu semuanya dirundingkan secara bersama, terus kemudian baru mereka akan menetapkan kebijakan-kebijakan hasil kolektif tadi, kebijakan bersama tadi untuk berdagang dengan organisasi lain atau negara lain yang bukan bagian dari custom union itu. Nah, seperti itu karakteristiknya. Terus kemudian pengenaan bea tunggal bagi non-anggota jika barang-barangnya melintasi perbatasan. Nah, ya. Namun jika telah berada dalam custom union dapat berdagang secara bebas tanpa tarif tambahan. Jadi bagi negara-negara non-anggota yang ingin melakukan perdagangan dengan negara-negara di custom union tadi, berlaku ketentuan seperti itu. Jika melewati perbatasan, nah, seperti itu ya, maka akan dikenakan tarif yang satu, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah berada di dalam custom union tadi, maka dia dilakukan kebijakan bebas tarif tambahan, nah, gitu ya. Nah, saya katakan di sini bahwasannya custom union adalah kerjasama yang lebih kuat daripada kebijakan perdagangan bersama. Nah, ya, jadi pola-pola kerjasama di dalam custom union itu lebih mengarah pada berbagai macam penyatuan kebijakan-kebijakan di dalam custom union itu terhadap negara-negara yang ada di dalamnya. Jadi semua berlaku sama, gitu ya, berlaku sama antara negara yang satu dengan negara yang lain yang ada di dalam custom union itu. Nah, kebijakan yang dikeluarkan juga sama.
hasil kebijakan bersama. Ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tujuannya antara lain untuk memudahkan negara-negara anggota untuk berdagang secara bebas satu dengan yang lain. Berarti antara masyarakat di dalam komunitas custom union tadi boleh berdagang secara bebas. Ya, di masyarakat ekonomi Eropa tadi contohnya misalnya ya Inggris boleh berdagang dengan Perancis, Perancis boleh berdagang dengan negara lain yang ada di dalam masyarakat ekonomi Eropa itu. Ya, tanpa ada halangan apapun. Ya. Kemudian mengurangi beban administrasi dan keuangan. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada kebijakan bersama dari sisi moneter maupun fiskalnya, maka bisa dipastikan itu akan mengurangi beban administrasi. Jadi tidak perlu lagi tuh kalau misalnya Inggris dengan Perancis mau berdagang harus menetapkan kebijakan administrasi yang seperti apa karena sebenarnya sudah satu. Ya, seperti itu. Kemudian dapat menghasilkan penciptaan perdagangan dan pengalihan yang membantu dengan integrasi ekonomi. Ya, sudah pasti ujung-ujungnya adalah seperti itu ya. Kalau sudah ada suatu bentuk kerjasama bersama yang ada di dalam wadah itu, maka pola integrasi ekonominya itu bisa terwujud, ya, mengintegrasikan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar negara-negara Eropa akan terwujud. Oke, seperti itu ya tujuannya. Terus kemudian membantu ekonomi kecil memanfaatkan industri yang mungkin tidak dapat diakses hanya dengan perdagangan domestik saja. Ya, jadi industri-industri yang kecil bisa dibantu dengan adanya kebijakan ini. Jadi kalau di negara yang satu terdapat industri ekonomi yang kurang berkembang, maka negara-negara lain yang ada di custom itu akan membantunya, ya, akan membantu menyediakan berbagai macam kegiatan yang bisa mengangkat ekonomi itu, ya. Kemudian dapat mencapai skala ekonomi eksternal yang besar, ya. Jadi karena sudah ada kebijakan bersama, secara otomatis kalau misalnya nanti ada proyek-proyek tertentu di suatu negara itu bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Jadi akan ada yang namanya proses integrasi penyatuan wilayah di dalam custom union itu. Nah, ini kan menyangkut apa namanya? Transportasi, infrastruktur dan sebagainya seperti itu. Sehingga mereka bisa nantinya berkembang menjadi ekonomi yang terintegrasi di antara negara-negaranya. Ya. Bagaimana untuk terhadap perdagangan dengan adanya custom union ini? Ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu keuntungan statis, yaitu keuntungan yang terjadi akibat turunnya pengeluaran dalam mengelola transaksi, seperti penghematan biaya administrasi. Kan tidak ada lagi petugas bea cukai gitu ya. Jadi petugas customnya itu nggak ada. Jadi yang namanya barang keluar masuk antar negara itu sudah biasa, ya. Tidak ada lagi patroli di perbatasan. Nah, sudah tidak ada lagi karena memang sudah tidak ada batas-batasnya lagi itu kalau di masyarakat ekonomi Eropa contohnya ya. Jadi Anda dari satu negara ke negara lain di Eropa itu bisa saling masuk, gitu ya. Karena memang sudah tidak ada lagi yang namanya border patrol, nah, gitu ya. Terus keuntungan dinamis, selain keuntungan statis ada keuntungan dinamis, ya, terjadi akibat adanya trade creation, ya. Meskipun ada trade diversion yang memberikan kerugian dalam perdagangan, tapi setidaknya ada yang namanya keuntungan dari trade creation. Nah, seperti itu, ya. Misalnya persaingan, ya, dengan adanya persaingan dalam hal perdagangan di antara negara-negara itu mendorong yang namanya negara-negara di custom union juga harus sama dengan negara-negara lain yang ada di dalam custom union itu, ya. Kemudian spesialisasi faktor produksi tenaga kerja. Nah, jadi orang-orang yang bekerja di dalam negara-negara yang ada di dalam custom union itu tentu akan terspesialisasi mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya, ya. Munculnya teknologi-teknologi baru, ya. Ya misalnya contoh negara-negara Eropa itu kan terkenal dengan teknologi baru, ya, update teknologi seperti itu. Nah, itu artinya mereka cenderung untuk bisa melakukan eksplorasi ekonomi terhadap
kemajuan teknologi. Jadi teknologi di sana diperhatikan. Jadi jika negara di dalam custom union satu itu ketinggalan teknologi, maka yang lain akan membantu melakukan yang namanya transfer teknologi. Ya, kemudian skala ekonominya akan meningkat. Ya sudah pasti kalau misalnya terjadi peningkatan ekonomi dari sisi berbagai hal di negara-negara yang ada di dalam custom union itu, maka skala ekonominya tentu akan meningkat. Ya, dan ini juga akan bisa menyebabkan majunya negara-negara yang ada di dalam custom union tadi, sehingga nanti akan mengundang berbagai macam investasi dari investor untuk masuk ke dalam custom union tersebut. Nah, gitu. Jadi keuntungannya ya. Nah, ini persaingan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi dengan adanya custom union tadi, maka kan hambatannya sudah tidak ada. Produksi bisa bebas seperti itu. Ya. Sekarang yang namanya pasar itu sudah terbuka lebar. Nah, karena sudah terbuka lebar, itu artinya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negara-negara yang di custom union itu tentu akan berusaha meningkatkan produktivitasnya, sehingga menimbulkan persaingan. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyak tuh produsen-produsen apa namanya di negara-negara yang ada di dalam custom union tadi itu tentunya akan mencoba menghasilkan barang-barang yang lebih bagus seperti itu, sehingga mereka akan melakukan kompetisi di dalam ekonomi itu. Ya. Kemudian ada spesialisasi faktor produksi tenaga kerja yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi dengan adanya kesepakatan bersama, menghilangkan berbagai hambatan, kemudian bisa melakukan perdagangan bebas, maka memaksa setiap penghasil barang yang ada di sana atau produsen untuk menggunakan faktor produksi seefektif mungkin. Ya. Nah, karena hal itu wajib hukumnya dan kalau tidak dilakukan nanti bisa ketinggalan dengan negara lain, maka dibutuhkan pengetahuan yang secara khusus, yang lebih fokus untuk bisa menghasilkan suatu produk. Ya, seperti itu. Jadi, tenaga kerja di sana itu dikhususkan untuk bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya atau produksi yang akan dihasilkannya. Ya. Nah, timbulnya persaingan yang tadi sudah disebutkan di awal juga mendorong kegiatan untuk meneliti, ya, research and development. Nah, seperti itu ya, sehingga kita bisa melihat bahwasannya negara-negara di masyarakat ekonomi Eropa, seperti contohnya tadi, itu kan saling berlomba-lomba untuk bisa menemukan teknologi-teknologi baru yang bisa membantu dalam hal perekonomian mereka seperti itu ya. Ya, misalnya otomotif ya dan sebagainya. Itu kan berkembang di sana. Ya, mobil-mobil yang ramah lingkungan semuanya berkembang di sana ya. Seperti itu. Jadi intinya dengan adanya kebebasan dalam hal berusaha atau dalam hal perekonomian mengakibatkan orang itu lebih menginginkan sesuatu yang baru, ya, sehingga muncullah yang namanya penelitian-penelitian sehingga mendorong adanya teknologi baru. Nah, seperti itu, ya. Terus kemudian munculnya keinginan untuk investasi. Jadi kalau sudah maju masyarakatnya di negara-negara custom union tadi ya tentu mendorong orang untuk bisa bagaimana caranya menanamkan modal di sana. Nah, makanya di sana itu banyak sekali terbuka pintu-pintu untuk investasi di negara-negara itu. Nah, itu yang menjadi keuntungan utama tuh dari custom union. Ya, selebihnya adalah meningkatnya skala ekonomi yang tadi yang sudah dijelaskan tadi. Ya, jadi dengan adanya peningkatan produksi, ya, terus kemudian adanya spesialisasi tadi, adanya persaingan tadi, ya, tentu hal ini akan menguntungkan bagi negara tadi, ya,
karena akan banyak barang-barang yang mereka beli. Ya, masyarakat tentu akan bisa menikmati kemudahan-kemudahan dalam hal mengkonsumsi barangnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini juga sangat menguntungkan bagi negara-negara tersebut dalam hal keberadaan mereka di custom union tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa benefit yang bisa diambil dari adanya custom union tadi, ya. Jadi dengan adanya custom union tadi bisa menimbulkan persaingan, ya. Hasil dari persaingan tadi maka bisa meningkatkan efisiensi. Nah, custom union di sini diharapkan bisa memberikan semacam pertumbuhan atau bisa menyatukan berbagai macam kebijakan ekonomi yang sifatnya bebas, ya, sehingga nanti bisa mendatangkan berbagai macam keuntungan atau benefit. Yang pertama yaitu meningkatkan arus perdagangan dan integrasi ekonomi. Yang seperti dijelaskan tadi, dengan adanya persaingan, mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara ini untuk bisa menciptakan hal-hal baru, ya, hal-hal baru, terus kemudian bisa memproduksi dalam apa namanya kapasitas yang efisien, seperti itu, efektif dan efisien, sehingga bisa meningkatkan perekonomian negara itu. Nah, kalau semua negara-negara yang ada di dalam custom union itu memberlakukan seperti itu artinya nanti akan tercipta suatu penyatuan ekonomi yang lebih kuat di negara-negara itu. Nah, ya. Terus kemudian penciptaan dan pengalihan perdagangan. Nah, jadi perdagangan tadi nanti lebih difokuskan pada bagaimana negara-negara tadi bisa membuat suatu semacam apa ya agreement yang bisa membuat suatu keuntungan bagi mereka dalam hal perdagangan, ya. Dan ini tentunya akan mengurangi berbagai macam pembelokan gitu ya atau defleksi negara-negara yang ada di dalam custom union tadi untuk berdagang dengan negara-negara lain di luar custom union. Nah, seperti itu. Ya, memang kalau ditanya boleh tidak sih negara-negara yang ada di custom union itu berdagang dengan negara lain yang bukan anggota custom union, ya tentunya boleh seperti itu ya. Namun perlu ada kebijakan-kebijakan. Bagaimana tuh kalau misalnya mereka melakukan perdagangan dengan negara lain, seperti itu. Ya. Nah, ini ada peningkatan arus perdagangan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi mengarah pada penciptaan pasar bersama, kesatuan moneter dan serikat fiskal. Jadi semuanya kebijakan diarahkan pada satu kesatuan dalam hal kebijakan ekonomi. Nah, meningkatnya perdagangan antar negara anggota tentunya akan membantu meningkatkan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau di dalam satu custom union itu kerjasama perdagangannya bagus, ya, maka dia bisa berusaha bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya yang ada di negaranya itu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Ya, jadi dia bisa mengundang negara-negara yang ada di dalam custom union tadi untuk investasi di negaranya tanpa adanya hambatan-hambatan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ujung-ujungnya nanti custom union itu mengarah pada bagaimana terciptanya integrasi kan gitu ya, penyatuan ekonomi di antara negara-negaranya. Nah, ya. Terus kemudian ada penciptaan dan pengalihan perdagangan yang tadi. Ya. Jadi efektivitas custom union diukur dalam hal penciptaan perdagangan dan perluasan perdagangan. Nah, penciptaan perdagangan terjadi ketika anggotanya yang lebih efisien menjual kepada anggota yang kurang efisien, yang mengarah ke alokasi sumber daya yang lebih baik. Jadi kalau ada anggota atau negara di dalam custom union itu yang masih tertinggal ekonominya, maka negara-negara lain yang ada
yang merupakan bagian dari custom union tersebut akan membantu negara tersebut bagaimana agar bisa maju. Nah, hal ini biasanya tertuang dalam kesepakatan-kesepakatan yang mereka sepakati di dalam custom union tadi. Jadi keunggulannya adalah seperti itu, ya. Antara satu negara dengan negara lain itu saling melengkapi, sehingga tidak ada negara-negara yang merasa dirugikan dengan adanya perdagangan ini. Nah, ya. Nah, pengalihan perdagangan bisa juga terjadi ketika negara-negara non-anggota yang lebih efisien menjual lebih sedikit barang ke negara-negara yang menjadi anggota, tapi dengan adanya tarif. Jadi kalau ada negara-negara lain ingin masuk ke dalam custom union, tentu akan berlaku yang namanya kebijakan di luar custom union tadi. Salah satunya adalah mengenakan tarif. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi ada seperti itu, boleh ya. Negara-negara custom union itu melakukan kerjasama dengan yang non anggota boleh, ya, sepanjang ada kesepakatan nanti bagaimana proses penerapan tarifnya. Nah, jadi si negara-negara yang ada di dalam custom union itu sudah sepakat kalau salah satu dari negara tadi ingin melakukan kerjasama dengan negara lain di luar anggota, itu dipersilakan. Hanya akan berlaku ketentuan-ketentuan tarif yang ada di dalam custom union tadi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian tadi mengurangi pembelokan perdagangan. Ya. Dengan adanya custom union, maka permasalahan-permasalahan pembelokan perdagangan itu bisa diatasi. Kenapa? Karena ada yang namanya perjanjian-perjanjian yang mengikat antara mereka. Nah, biasanya pembelokan itu terjadi ketika negara-negara non-anggota menjual barang-barangnya ke negara anggota, ya, dengan tarif yang lebih murah seperti itu. Ya. Nah, sebisa mungkin negara-negara yang di custom union tersebut harus memiliki kesepakatan dalam kebijakan pengenaan tarif. Nah, seperti itu. Ya, di antara anggota-anggotanya. Nah, tadi dijelaskan dengan adanya custom union tadi kan kalau bisa itu tidak apa namanya? Tidak ada yang namanya hambatan-hambatan. Jadi pasar bebas. Namun terkadang biasanya ada keinginan dari negara-negara di dalam custom union tersebut untuk melakukan perdagangan dengan negara lain, ya, misalnya dengan negara yang tadi misalnya masyarakat ekonomi Eropa. Nah, banyak dari mereka juga menginginkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara di Asia yang memang sekarang lagi berkembang seperti itu, ya. Nah, itu artinya harus ada mekanisme bagaimana caranya agar nanti tidak terjadi pembelokan perdagangan ke arah yang eh, kepada yang non-anggota seperti itu. Nah, makanya diciptakan kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi silakan saja salah satu negaranya itu bisa berdagang dengan negara lain, negara Asia misalnya, tapi negara tersebut akan dikenakan tarif tertentu. Seperti itu, ya. Jadi kebijakannya seperti itu. Nah, diharapkan negara-negara yang ada di custom union itu berdagangnya ya dengan negara-negara yang ada di dalam situ, ya. Oke. Nah, ini kelemahan dari custom union, tergerusnya kedaulatan ekonomi yang pertama, terus yang kedua permasalahan distribusi pendapatan tarif dan pengaturan tingkat tarif yang seringkali kompleks. Nah, itu ya, jadi ada beberapa kendala. Nah, kok bisa tergerus kedaulatan ekonominya? Nah, anggota serikat custom union diharuskan untuk bernegosiasi dengan negara-negara dan organisasi non-anggota. Nah, seperti itu. Ya kan? Artinya memang kalau sudah masuk di dalam custom union, mereka harus bisa mentaati setiap kebijakan-kebijakan yang berlaku di dalam custom union tadi. Ya. Nah, itu artinya kalau ingin melakukan kerjasama, negosiasi dengan pihak-pihak lain, harus ada
izin kesepakatan bareng di antara negara-negara itu. Nah, seperti itu, ya. Nah, inilah yang salah satunya menjadi kelemahan, ya. Tidak dapat melindungi industri strategis domestik melalui tarif karena kan udah nggak ada hambatan, ya. Karena perdagangannya kan bebas seperti itu. Jadi berlaku kalau di custom union itu kalau negara-negara dengan ekonomi yang kuat tentu akan menjadi dominan terhadap negara-negara yang lain yang ekonominya kurang. Nah, seperti itu, ya. Oke. Nah, kelemahan selanjutnya adalah dia hanya bisa meliberalisasi perdagangannya secara bebas hanya di dalam saja, di dalam custom union. Tapi kalau di luar custom union itu nggak bisa. Karena apa? Di luar sana itu berlaku yang namanya kebijakan tarif masing-masing. Nah, inilah yang menyulitkan seperti itu. Ya, menyulitkan dari industri-industri atau kegiatan ekonomi yang ada di dalam negara itu. Sudah terkungkung dia. Seperti itu. Ya. Dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap kedaulatan ekonomi dari negara-negara yang ada di dalamnya. Ya. Beberapa negara dalam custom union tidak menerima bagian yang adil dari pendapatan tarif. Nah, ini masalah yang selanjutnya, kelemahan yang selanjutnya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, tadi sudah dikatakan, kalau di dalam custom union, negara yang kuat tentu akan mendominasi negara-negara yang kurang kuat dalam hal ekonominya. Nah, sehingga biasanya pendapatannya itu lebih cenderung ke negara-negara yang memang maju ekonominya, gitu ya. Terus kemudian kompleksitas pengaturan tingkat tarif. Nah, jadi ada masalah yang dihadapi oleh custom union yaitu kompleksitas pengaturan tingkat tarif, ya. Jadi negara-negara custom union itu sulit untuk menghentikan yang namanya perdagangan barang dengan negara lain karena negara lain dalam custom union memproduksi dengan yang lebih efisien. Seperti itu, ya. Nah, di dalam di dalam custom union itu ada negara-negara yang memang boleh dikatakan ekonominya sangat pesat, maju, berkembang, tapi ada juga yang lambat. Ya. Nah, untuk negara-negara yang sifat ekonominya itu lambat, ya, dia harus mengikuti irama perkembangan di dalam custom union tadi. Nah, sehingga itu agak menyulitkan, gitu ya. Itu agak menyulitkan bagi mereka untuk bisa tetap mengikuti kondisi ekonomi yang ada. Dan ini akan berdampak pada saat melakukan perdagangan, ya, di mana jika terjadi kebijakan pengenaan tarif-tarif tertentu dalam hal kegiatan ekonomi di antara negara-negara itu, ya negara-negara yang lambat tadi agak kesulitan seperti itu. Ya. Kenapa? Ya karena mereka bekerja kurang efisien dalam hal produksi. Nah, seperti itu. Ya, itu yang menjadi kelemahan dari custom union. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwasannya dalam custom union tadi salah satu tujuannya tidak lain adalah agar tercipta yang namanya integrasi ekonomi. Jadi custom union itu dibentuk mengarahnya ke integrasi ekonomi. Ya. Jadi integrasi ekonomi itu mengacu pada kebijakan perdagangan diskriminatif untuk menurunkan ataupun melakukan penghapusan terhadap hambatan-hambatan. Nah, ya. Tetapi hanya pada negara-negara yang berada di dalam anggotanya saja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang namanya integrasi di sini adalah menyatukan seluruh kebijakan-kebijakan ekonomi bersama di antara negara-negara yang sudah memiliki kesepakatan, perjanjian, seperti itu ya, untuk menghapuskan berbagai macam hambatan-hambatan. Ya, jadi semuanya disatukan. Penyatuan politik kebijakan, kemudian penyatuan kebijakan ekonomi, semuanya hampir sama di antara negara-negara yang tergabung dalam custom union tadi. Nah, mengarahnya ke sana. Ya, seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Nah, yang pertama,
produk-produk semakin efisien, yang memungkinkan terjadinya spesialisasi yang tadi, ya. Sehingga produk-produk yang dihasilkan dari negara-negara tersebut bisa memiliki keunggulan komparatif. Kemudian produksi meningkat akibat meningkatnya volume perdagangan. Nah, tadi karena sudah disepakati bahwasannya memungkinkan terjadinya liberalisasi perdagangan, maka setiap negara boleh berdagang secara bebas, memproduksi apapun, ya, sesuai dengan permintaan di negara-negara yang menjadi anggota di kawasan custom union itu. Nah, sehingga bisa meningkatkan produksi. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus kemudian posisi tawar di forum internasional membaik. Nah, kenapa membaik? Ya karena kan hasil dari kesepakatan bersama, hasil dari perjanjian bersama itu kan menghasilkan yang namanya kebijakan bersama. Nah, kebijakan ini biasanya akan memperkuat posisi negara-negara tersebut dalam forum internasional. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian efisiensi produk semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan kompetisi. Negara-negara di dalam custom union yang memiliki kemampuan dalam hal menciptakan produk secara baik tentu akan bisa bersaing dengan negara-negara lain di dalamnya, gitu ya. Kita lihat tuh negara-negara Eropa kan tuh produksi barang-barangnya bagus gitu ya, efisien, segala macam barang mereka ciptakan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa sehingga bisa bersaing di sana. Contohnya itu ya Jerman misalnya, itu kan penghasil otomotif yang luar biasa itu ya, inovasi-inovasi yang dihasilkan di negara itu luar biasa. Belum lagi Prancis, Inggris, dan negara lain yang ada di Eropa sana. Itu artinya apa? Mereka itu saling berlomba bagaimana menciptakan suatu produksi yang efisien, ya, yang bisa nanti mereka pasarkan ke luar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu manfaatnya seperti itu. Ya, terus kemudian kualitas produknya semakin meningkatnya tadi ya karena adanya perkembangan teknologi. Mobilitas mobilitas modal dan tenaga kerja bebas keluar masuk sesama negara di anggotanya. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja dari Perancis mau ke Inggris itu gampang-gampang aja gitu. Kan sudah tidak ada lagi no border gitu ya, tidak ada pembatasan atau perbatasan, penjaga perbatasan tidak. Jadi keluar masuk aja gitu. Bahkan sarana transportasi pun sudah mendukung untuk terciptanya pola seperti itu. Ya. Terus kemudian melakukan adanya koordinasi antar sesama negara anggota dalam kebijakan moneter dan fiskal. Jadi kalau satu negara ingin mengeluarkan kebijakan ini harus konsultasi dulu dengan negara-negara lain yang ada di custom union tadi. Nah, itu dalam integrasi ekonomi seperti itu. Ya. Nah, biasanya integrasi ekonomi ini terjadi karena adanya berbagai macam kesamaan pandangan di antara negara-negara itu. Kita tahu negara-negara Eropa itu semuanya berkiblat pada ekonomi liberal. Jadi memiliki kesamaan di antara mereka. Ya. Terus kemudian memiliki pandangan politik yang sama. Nah, seperti itu. Ya. Culture-nya sama. Ya. Budayanya sama. Terus kemudian kebiasaan masyarakatnya juga sama. Ya. Nah, itulah yang bisa membuat mereka itu saat ini bersatu, terus kemudian menciptakan perjanjian-perjanjian kerjasama di antara mereka sehingga membentuk satu kesatuan ekonomi bersama. Nah, kalau ditanya, loh Pak, Indonesia kan ikut ASEAN juga, bagaimana itu Pak? Nah, untuk yang ini ya belum bisa disebut sebagai custom union ya seperti itu ya. Karena apa? Masih ada berbagai macam perbedaan-perbedaan sudut pandang dari negara-negara yang ada di dalamnya. Sehingga belum bisa menciptakan yang namanya integrasi ekonomi di kawasan ASEAN seperti itu. Nah, tapi kalau di masyarakat ekonomi Eropa sudah seperti itu ya. Karena memang banyak faktor yang menyebabkan suatu kawasan custom union itu bisa menjadi
suatu bentuk integrasi ekonomi. Nah, seperti itu, ya. Oke. Jadi ada seorang ahli mengatakan bahwasannya integrasi ekonomi dalam kawasan akan menghasilkan manfaat, diantaranya yang pertama, nah seperti itu, menstimulir eksistensi dan ekspansi industri manufaktur dengan basis yang regional. Jadi bagaimana industri-industri tadi bisa berkembang secara regional di kawasan tempat adanya custom union tadi. Dalam satu pola integrasi ekonomi dimungkinkan itu ya, bisa melakukan ekspansi seperti itu. Terus kemudian meningkatkan manfaat perdagangan yang dapat diartikan sebagai perbaikan dasar tukar atau term of trade yang kemarin kita bahas pada kelompok tersebut. Nah, jadi dengan adanya integrasi ekonomi di antara negara-negara tadi, peluang untuk menciptakan kebijakan perdagangan bersama yang saling menguntungkan itu akan terjadi, mudah terjadi. Sehingga bisa mengangkat yang namanya term of trade di antara negara-negara yang ada di dalam integrasi ekonomi tersebut. Kemudian menimbulkan persaingan yang semakin intensif, ya, memungkinkan untuk menaikkan tingkat efisiensi. Ya tadi ya, kalau negara-negara yang satu itu mampu melakukan menghasilkan suatu yang efisien, mungkin negara-negara yang lain juga sama akan mengikuti. Seperti itu. Dan tidak akan ketinggalan. Mereka akan cenderung belajar. Jadi kalau negara satu bisa menciptakan ini, nanti dia akan mengirim ilmuwannya untuk belajar. Bagaimana caranya. Nanti yang satu juga sama, bisa menciptakan ini, pelajarnya atau mahasiswanya dikirim ke sana. Nah, seperti itu. Ya, dalam integrasi ekonomi. Jadi saling, bisa saling support satu dengan yang lain dalam hal peningkatan efisiensi ekonominya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk tahapan integrasi ekonomi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu Preferential Trading Area, yaitu blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu. Nah, ini ya contoh-contohnya. Terus kemudian ada Free Trade Area, yaitu kawasan di mana tarif dan kuota antar negara-negara anggota dihapuskan. Jadi ini adalah suatu bentuk organisasi. Kalau suatu negara masuk ke dalam sini, maka akan berlaku ketentuan seperti ini. Ya, tarif dan kuotanya dihapuskan. Tapi tetap bisa menerapkan tarif untuk berdagang dengan yang bukan anggotanya. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian ada custom union yang tadi. Ya, custom union. Jadi negara-negara yang ada di dalamnya itu bekerja sama untuk menghilangkan hambatan-hambatan. Kemudian ada common market yang juga hampir sama semuanya. Rata-rata organisasi-organisasi yang menuju ke integrasi ekonomi itu cirinya adalah menghilangkan hambatan-hambatan. Seperti itu ya. Oke. Terus kemudian ada yang namanya economic union. Ya. Ini merupakan custom market tadi dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional. Jadi semuanya hampir sama. Ya. Terus kemudian ada total economic integration. Penyatuan berbagai macam kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ini artinya keseluruhan dari tahap-tahapan integrasi ini mengarah kepada bagaimana menciptakan pola kerjasama yang bebas hambatan, seperti jalan tol seperti itu ya. Ya, ya, ya. Nah, ini kalau misalnya digambarkan seperti ini, ya, pola dari bagaimana terbentuknya integrasi ekonomi. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang namanya integrasi itu mulai dari yang paling paling bawah seperti ini ya, terus kemudian mengarah sampai ke yang atas, sampai dengan political union seperti itu ya. Ada yang namanya political union. Itu juga semuanya
diarahkan untuk bisa melakukan bagaimana terciptanya integrasi itu. Nah, ya seperti itu. Oke. Nah, metode pengukurannya bisa dijelaskan di sini. Ada beberapa hal. Yang pertama, pendekatan yang memfokuskan pada harga. Ya, berlaku satu harga, law of one price. Nah, gitu ya. Jadi mengukur kemampuan dari integrasi. Jadi kalau misalnya suatu negara itu sudah terintegrasi secara ekonomi, maka akan berlaku penerapan satu harga, gitu ya, harga tunggal, seperti itu. Ya, nah hal ini untuk menghapuskan berbagai macam perbedaan-perbedaan harga komoditas di wilayah-wilayah yang termasuk dalam integrasi ekonomi tadi. Jadi semuanya berlaku satu harga. Terus kemudian pendekatan yang memfokuskan pada kuantitas. Metode ini menggunakan total perdagangan antar satu wilayah dengan wilayah lain sebagai indikator keterbukaan sesuai GDP yang berlaku. Nah, itu artinya bagaimana pola integrasi ekonomi ini bisa menghasilkan jumlah ya dari keseluruhan perdagangan yang berlaku yang nantinya itu bisa memberikan apa ya semacam peningkatan pada penerimaan masuk suatu negara dalam bentuk pendapatan. Nah, seperti itu. Ya, ini semuanya bisa terjadi jika seluruh fase-fase dari integrasi ekonomi yang tadi itu bisa dilalui. Seperti itu. Ya. Namun ada juga kekurangannya. Nah, ini ya kekurangan dari integrasi ekonomi. Yang pertama yaitu tidak memperhitungkan adanya perbedaan ukuran ekonomi. Daerah yang luas tentunya akan memiliki peran sektor ekonomi yang lebih besar. Ya. Jadi kalau negara-negara yang tergabung dalam custom union tadi untuk mengarah ke integrasi memang kan berbeda-beda satu dengan yang lain karakteristiknya. Nah, itu juga tentunya akan menimbulkan permasalahan tertentu gitu ya. Bagi negara-negara yang besar, luasnya ya tentu akan sangat menguntungkan. Tapi kalau bagi negara-negara yang kecil ya akan apa namanya memiliki peran ekonomi yang kecil juga gitu ya. Jadi nggak sama. Terus kemudian keterbukaan yang terjadi dalam koneksi perdagangan antar wilayah bukanlah menjadi unsur pokok yang dipertimbangkan. Nah, ini juga ya. Jadi yang perlu di sini kalau dalam integrasi adalah bagaimana negara-negara yang ada di dalamnya itu bisa saling mengkoneksikan diri dalam hal perdagangan. Jadi bukan masalah keterbukaannya seperti itu ya. Bagaimana mereka itu bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya, memiliki kebijakan yang sama, ya, memiliki peraturan yang sama, memiliki pola-pola perdagangan yang sama. Dari situlah nanti baru bisa tercipta yang namanya konektivitas dari negara-negara yang terintegrasi ekonominya. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Ya. Nah, dampak integrasi ekonomi yang pertama adalah trade creation. Terjadi apabila beberapa jenis produksi negara bukan anggota digantikan oleh barang dari negara anggota. Nah, trade creation, ya. Oke. Ya. Jadi di sini dikatakan trade creation juga bisa terjadi pada sebagian produk domestik di suatu negara yang menjadi anggota custom union, gitu ya. Terus kemudian dari negara luar yang bukan anggota digantikan oleh impor yang harganya lebih murah dari negara-negara anggota lainnya. Nah, dengan adanya integrasi ekonomi ini, kalau misalnya suatu negara tadi bisa menciptakan pola penciptaan produk secara optimal, maka dia bisa menciptakan hal-hal yang baru yang tentunya harganya lebih murah dibandingkan dengan produk-produk lain. Ya.
Nah, itu trade creation. Kemudian ada juga trade diversion. Nah, ya. Oke, terjadi apabila impor barang berbiaya rendah dari luar custom union digantikan oleh impor barang berbiaya tinggi dari negara-negara anggotanya. Jadi didiversifikasikan, ya, didiversifikasikan. Ya. Tapi trade diversi ini akan menurunkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena apa? Karena penggantian barang dari produksi yang lebih efisien ke produksi yang kurang efisien. Ya. Nah, ini juga bisa menjadi hambatan tersendiri dengan adanya integrasi ekonomi di dalam negara-negara itu kalau berlaku seperti ini. Nah, itu dampaknya terhadap eh, perekonomian suatu negara. Jadi yang terpenting di sini, negara tadi harus bisa menciptakan produk-produk unggulan yang bisa diproduksi dengan biaya yang relatif murah dan bisa disepakati oleh negara-negara yang ada di dalamnya. Ketimbang untuk mengimpor barang-barang dari luar yang bukan dari negara-negara anggotanya dengan harga yang mahal. Namun demikian, ya banyak sering terjadi gitu ya. Akibat adanya ketidakefisienan salah satu negara di dalam custom union atau negara-negara yang terintegrasi ekonomi tadi, menyebabkan negara-negara tadi harus bisa mencari barang-barang lain, ya. Karena untuk memenuhi kebutuhannya kan tidak fokus pada bagaimana bisa menciptakan produk yang efisien seperti itu ya, tidak semua negara. Nah, tapi juga bisa mencari sumber lain yang berasal dari impor. Nah, biasanya tuh hal-hal yang seperti ini pada saat mencari barang yang dari luar negara bukan dari custom union tadi, nah itu akan menjadi persoalan tersendiri di antara negara-negara yang adanya. Sehingga itu cenderung untuk mengganggu yang namanya integrasi ekonomi. Ya, namun demikian patut dipahami bahwasannya secara keseluruhan tujuan dari dilakukannya integrasi ekonomi tidak lain adalah untuk mempermudah perekonomian dari negara-negara yang tergabung di dalamnya. Ya, dengan adanya integrasi, semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi bisa saling menguntungkan satu dengan yang lain. Nah, itu bisa menjadi bisa menjadi semacam pola dari kebijakan tertentu bagi negara-negara yang ada di dalamnya itu untuk bisa lebih meningkatkan efisiensi produksinya kembali. Nah, demikian penjelasan mengenai custom union dan integrasi ekonomi. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami oleh Anda semuanya. Terima kasih dan jumpa kembali dengan saya di pembahasan berikutnya.